Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzallahu wa iyyakum. Kita akan membaca hadis kelanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim dengan istri beliau dan juga putra. Kisah ini diceritakan di dalam hadis, di dalam riwayat yang sangat panjang, dan sering kita mendengar kisah ini. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita baca riwayat, langsung kita baca terjemahannya karena panjang ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibrahim datang membawa ibu Ismail juga anaknya, dan ibunya Ismail, istrinya Nabiullah Ibrahim, pada saat itu sedang menyusui bayinya. Sampai akhirnya Ibrahim meletakkannya di Ka'bah, di bawah pohon besar, di atas sumur Zamzam, di puncak masjid, dan tidak ada seorang pun di Mekah waktu itu. Tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada sumber kehidupan. Diletakkan di satu tempat, istri dan anaknya. Ya, kalau di sini disebutkan di atas sumur Zamzam, tapi pada awal-awal kedatangan mereka belum tahu kalau di bawah di situ ada sumur Zamzam. Dan tidak ada air, ya, tidak ada sumber kehidupan di situ. Lalu Ibrahim meletakkannya di sana dan meninggalkan untuk keduanya, untuk istri dan anaknya, sekantong kurma dan air dalam tempat dari kulit. Diletakkan, dikasih bekal air dan sekantong kurma. Kemudian Ibrahim berbalik dan pergi. Maka ibu Ismail mengikutinya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun, juga tidak ada apa-apa di sini. Jadi kemana engkau pergi? Terus apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada apa-apa?" Ia bertanya seperti ini berulang-ulang, dan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun ke arahnya, tinggal pergi begitu saja. Lalu ia bertanya, ya, ini perhatikan, ini patut kita jadikan renungan. Lalu istri Ibrahim bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu? Kamu berbuat kepada kami ini apakah karena perintah Allah?" Ia menjawab, Ibrahim pada saat ditanya seperti itu, dia menjawab, "Benar."
Lalu istri Nabiullah Ibrahim berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Apa artinya? Tidak ada kesia-siaan dan tidak mungkin Allah menelantarkan hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Sekalipun pada saat dia taat kepada Allah, hamba tersebut berada dalam kesusahan, berada dalam kesempitan, tapi yakin kalau dia di jalan Allah, pasti Allah akan menghidupinya. Ini iman. Dengan keyakinan penuh seorang wanita mengatakan kalau ini perintah Allah tidak akan disia-siakan. Kita tidak mungkin disia-siakan. Walaupun secara kasat mata tidak ada kehidupan sama sekali. Karena tidak ada ketaatan yang menimbulkan kesia-siaan. Ketaatan itu akan membuahkan apa? Perhatian dan pertolongan Allah. Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim. Dan betapa banyak manusia zaman sekarang ini yang tidak yakin dengan Allah. Ketika mencari pekerjaan yang halal susah, lalu dia mencari pekerjaan yang haram, seolah-olah tanpa pekerjaan yang haram dia tidak bisa hidup. Padahal yang menyuruh mencari pekerjaan yang halal siapa? Allah. Yang menyuruh dia jujur siapa? Allah. Kejujuran akan membawa kepada keberkahan dan tidak mungkin dia dirugikan. Itu keyakinan, Pak. Ini contoh seorang wanita yang kuat imannya. Ini di depannya tidak ada apa-apa loh, ngomong seperti ini tanpa melihat ada tanda-tanda kehidupan. Karena keyakinan. Dan itulah ikhwani fillah, bekal yang paling penting dalam kehidupan ini iman. Wallahi bekal yang paling penting dalam kehidupan ini iman. Paling penting. Itu yang membuat orang hidup tenang. Karena iman membuat orang yakin dan optimis. Tapi kalau orang tidak punya iman, sekalipun dia pegang uang, tidak ada optimisme. Kalau tidak ada optimisme, gelisah hidupnya, Pak. Takut, nanti yopo masa depan saya, yopo ini, yopo, gelisah terus. Gelisah, blek, mati, loro. Iman itu paling penting, Pak. Jadi kalau kita mau membekali anak biar sukses, Pak, imannya ditanamkan. Hidup dia pasti. Tapi kalau ditanamkan materi terus, dia pegang materi, hatinya kosong, gelisah hidupnya. Ya seperti ini orang beriman. Kalau Allah yang memerintahkanmu, tidak akan disia-siakan. Padahal tidak pegang apa-apa loh ini. Ibaratnya berada di tempat yang kalau dalam pandangan manusia itu tempat yang akan membawa kematian itu. Sudah. Antum bisa bayangkan di tempat gersang tidak ada apa-apa, kosong. Tapi istrinya Nabi Allah Ibrahim yakin, kalau ini perintah Allah, tidak akan disia-siakan. Pasti kita akan hidup. Kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, kalau masing-masing ya, laki-lakinya, perempuannya punya iman seperti ini, waduh. Ya, harim-harim kita, istri-istri kita punya keimanan seperti ini. Yakin. Taat toh, ojo bojok bojoku. Jujur. Allah tidak akan melantarkan kita. Ya. Maka suaminya tidak, wallah kidib-kidib. Ya. Itu biasanya dusta-dusta, nipu orang. Di antara faktornya karena bojonya sudah ngancam. Ya boleh tidak go duit. Oh. Ya akhi, hadza iman. Ya. Ini yang saya katakan bekal terpenting. Ya. Antum bisa perhatikan ada orang sekolahnya tinggi, Pak. Sekolahnya tinggi, kaya raya, hidupnya gelisah terus. Dengar yang namanya resesi sudah tak karu-karuan, sampai stroke dia. Lu ekonomi kok gini? Ya apa? Bagaimana? Kebingungan. Seolah-olah dia tidak punya Tuhan.
Orang boleh khawatir, tapi bukan khawatir yang kemudian membuat dia panik, ketakutan, seolah-olah tidak ada harapan. Itu salah. Kita harus berharap, punya harapan. Kenapa? Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah pasti akan menjaga saya, Allah akan menghidupi saya. Kalau soal kehidupan, dan itu kembali kepada apa? Iman. Makanya akidah itu penting, ya. Bukan akidah yang buat orang berdebat, tidak. Akidah tentang Allah. Siapa Allah? Yang membuat orang itu percaya, yakin, cinta, takut, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendapatkan jawaban ini, istrinya Nabiullah Ibrahim berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, kamu meletakkan kita karena perintah Allah, kami tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kemudian ia kembali, dan Ibrahim tetap berlalu. Ya, nanti Hajar kembali, dia berlalu, kemudian sampai kepada Thaniyah, saat keluarganya sudah tidak terlihat lagi. Maka Ibrahim pun menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah. Dengan doa-doa ini, maka ia angkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini juga pelajaran bagi kita, ikhwani fillah. Salah satu kunci kita berhasil dalam kehidupan ini dan mengundang pertolongan Allah dengan doa. Terus berdoa kepada Allah. Berdoa bukan sekali dua kali, terus berdoa kepada Allah. Berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan memperhatikan apa yang dia minta. Nabi Allah Ibrahim sambil mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di mana di dalam doa ini Nabi Allah Ibrahim menegaskan bahwa tujuan dari mereka hidup berada di samping Ka'bah, tujuannya apa yang utama? Menegakkan solat. Penting, Pak, ya. Wahai para orang tua, ini visi misi. Dimanapun anak kita letakkan, di sekolah manapun, tujuannya apa? Pertama, anak itu menjadi pribadi yang taat kepada Allah dengan menegakkan sholatnya. Sekolah tinggi-tinggi, sholat tak karu-karuan, ma yanfa'. Liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka menegakkan sholat. Itu yang menjadi ukuran prestatif, ukuran prestasi yang pertama dari seorang anak. Dia adalah anak yang berprestasi kalau dia punya perhatian dengan sholat, dia menegakkan sholat. Itu yang harus menjadi ukuran. Itu yang diajarkan siapa? Nabiullah Ibrahim. Jangan menyekolahkan anak dengan tujuan apa? Hanya mengasah kepandaiannya, IQ-nya. Terus anak kita bangga kalau anak kita pulang dengan membawa gelar doktor dari mana? Anakmu tuh kan ke Australia, Amerika, bangga. Oke, boleh bangga. Dengan catatan, ngerti sholat apa enggak? Ngerti ngaji apa enggak? Enggak ngerti. Wallah, jangan bangga ente. Apa artinya? Artinya apa? Di mata Allah hina. Walaupun di mata manusia lu hebat orang itu. Lah, di mata Allah, orang yang enggak sholat, mengabaikan perintah Allah, tidak ada nilainya. Dan nilai itu apa yang dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia. Menungso ini apa? Bisa memberi apa? Pujian mereka bisa membuat kita apa?
Nilai itu ketika dinilai oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Pujian yang sesungguhnya ketika Allah memuji kita. Tercela kehinaan yang sesungguhnya ketika Tuhan mencela kita. Kalau menungso abaikan, pujiannya abaikan, celahannya abaikan. Karena mereka ma yanfa' wa la yadur. Jadi kalau kita ingin mengangkat kedudukan diri kita, kedudukan keluarga kita, angkat kedudukan mereka di sisi Allah. Bagaimana anak saya bisa terangkat derajatnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Itu visinya orang-orang mukmin. Dan Ibu Ismail lalu menyusui bayinya dan minum dari air yang ditinggalkan Ibrahim tadi. Dan ketika air sudah habis, ia pun kehausan. Demikian juga bayinya, dan ia melihat bayinya meronta-ronta. Maka ia berpaling dan pergi karena takut melihat bayinya dalam keadaan demikian. Lalu ia mendapatkan bukit Safa, gunung terdekat darinya. Maka ia segera menuju ke sana, kemudian menghadap lembah, melihat-lihat apakah ada seseorang. Ternyata tidak mendapatkan seorang pun. Maka ia turun dari sofa, sampai ketika tiba di lembah ia mengangkat ujung kainnya, kemudian berlari-lari layaknya orang yang kepayahan hingga melewati lembah. Kemudian ia mendatangi Marwa dan naik ke atasnya, lalu melihat-lihat apakah ada seseorang. Ternyata tidak melihat seorang pun. Maka ia lakukan hal itu sampai 7 kali, mondar-mandir bukit Safa dan Marwa. Berapa kali? 7 kali, untuk mencari mudah-mudahan terlihat seseorang. Ini pelajaran yang kedua bagi kita dari seorang wanita. Apa pelajarannya? Kita sekalipun yakin Allah akan membantu kita, tetap Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Iki bojone Nabi, dak lungguh tak nas, ya. Duduk menunggu apa? Durian runtuh dari langit, emas turun dari langit. Oh, karena ini perintahnya Allah, saya bojone terus duduk lah, lari bolak-balik mondar-mandir, dan tidak sekali, tidak 2 kali, 3 kali, 7 kali. Itu cara kita meraih apa yang kita ingin. Tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin penuh, dan usahanya maksimal. Anda mau sukses, usaha sekali 2 kali gagal sudah tidur. Oh, orang gak nerima saya, orang mental. Mental apa? Tidak ada usaha itu sekali 2 kali, Pak. Ini bojone Nabi 7 kali mondar-mandir. Naik turun, naik turun, naik turun. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena dia yakin ada solusi. Tugas saya minta kepada Allah dan mencari solusi itu sampai ketemu. Ini kalau kita pegang prinsip hidup seperti ini, Pak, tenang hidup kita dalam semua urusan. Mau urusan rezeki, mau urusan kesuksesan, kejar sampai ketemu. Tidak ada yang namanya tidak bisa. Maka seorang mukmin itu sebetulnya punya peluang semuanya bisa sukses. Hanya kita tidak tahu jalan. Kadang-kadang tahu jalan tapi tidak maksimal. Ini 7 kali, Pak, mondar-mandir, ya. Jadi antum kalau sekali sudah ikhtiar ternyata gak ketemu, jangan putus. 2 kali gak ketemu, 3 kali, terus sampai kapan? Sampai ketemu. Dan pasti ketemu. Ini luar biasa. Ini namanya pelajaran tentang kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, ini kisah yang luar biasa dan contoh yang luar biasa dari seorang wanita. Dia mondar-mandir, Pak, untuk mencari sumber kehidupan. Mungkin ketemu dengan 1 orang, 1 kali tidak ketemu, sampai 7 kali. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, itulah sa'i yang dilakukan manusia, yakni jamaah haji sekarang ini, antara Safa dan Marwa, ya. Maka ketika sampai di Marwa, ia mendengar suara.
Lalu ia berkata, diamlah. Ia maksudkan dirinya. Kemudian ia mendengarkan dengan seksama dan ternyata memang ia mendengarnya. Maka ia berkata, ia di sini siapa? Nah, Anda telah memperdengarkan suara. Jika Anda punya sesuatu untuk menolong kami, dan ternyata satu malaikat berada di tempat sumur Zam-Zam. Lalu malaikat tadi menghunjamkan tungkainya atau dengan sayapnya hingga tampaklah air. Maka ia mengumpulkannya, yakni membendungnya, menjadikan tempat yang terkumpul air tersebut, dan ia melakukan dengan kedua tangannya seperti ini, dan ia kemudian mengambil air dengan tangannya, ia masukkan ke tempat kulitnya, dan setelah itu air keluar dengan derasnya. Dan dalam satu riwayat seukuran yang dia ambil. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Ibu Ismail. Andaikan ia biarkan Zam-Zam atau ia tidak mengambil air dan memasukkannya ke dalam kulitnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengaliri muka bumi. Tapi kemudian dibuat apa? Bendungan. Dibendung agar tidak melebar, meluas. Keluarlah Zam-Zam. Allah turunkan pertolongan. Malaikat tuh turun. Kapan? Setelah usaha, setelah capek. Setelah usaha, ia berkata, maka Ibu Ismail minum dan menyusui anaknya. Lalu malaikat berkata kepadanya, janganlah takut tersia-sia, karena sesungguhnya di sini rumah Allah yang akan dibangun bayi ini, yang akan dibangun bayi ini Ismail dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan penghuninya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Ini keutamaan orang-orang yang hidup di sekitar Mekah. Tentunya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mendapatkan doanya dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dulu Ka'bah terletak di tempat tinggi bagai bukit. Kemudian datang banjir, maka ia menggerus atau menggerogoti samping kanan kirinya. Demikianlah hingga tiba rombongan dari Jurhum atau keluarga dari Jurhum yang datang dari arah jalan Kada. Lalu mereka singgah di kaki Mekah dan mereka melihat burung yang terbang berputar-putar. Ya, ini sering kita dengar di dalam kitab-kitab sirah. Bagaimana Mekah itu menjadi tempat yang berpenghuni, yang sebelumnya kosong hanya ditempati oleh istrinya Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Menjadi tempat yang berpenghuni ketika suku Jurhum datang. Kenapa mereka datang ke situ dan menetap di situ? Karena mereka melihat burung yang terbang berputar-putar. Apa tandanya? Mereka berkata, sesungguhnya burung ini terbang di atas air. Kita telah mengenal lembah ini dan tidak ada air di dalamnya. Maka mereka mengirim utusan 1 atau 2 orang dan ternyata mereka melihat air. Air dari mana? Dari sumur Zam-Zam. Ya. Lalu mereka kembali dan menceritakan kepada rombongan. Lalu mereka semua berangkat menuju air. Karena kehidupan orang-orang dulu yang hidup berpindah-pindah, itu mereka hidup dan akan menetap di tempat yang di situ ada air. Jadi mereka terus berjalan sampai menemukan tempat yang di situ ada sumber air. Karena air merupakan sumber kehidupan. Sedangkan Ibu Ismail berada di dekat sumur, maka mereka berkata, apakah kamu izinkan kami singgah di sini? Ia menjawab, ya, kami izinkan, tetapi kalian tidak berhak atas air. Mereka berkata, baiklah. Dan ini menunjukkan bahwa suku Jurhum adalah orang yang menghormati kepemilikan. Ya. Mereka banyak orang, ini seorang wanita. Kalau mau ditindas, mau ini bisa. Tapi tidak mereka lakukan. Mereka hormat, ini bukan wilayah kami. Maka mereka ketika datang ke wilayah milik orang lain, mereka minta izin. Ini satu pelajaran penting buat kita. Siapapun kita, mau pejabat atau apapun, kalau masuk ke tempatnya orang, sudah ada penghuninya, salam dulu, minta izin. Demikian pula antum masuk ke masjid manapun sudah ada takmirnya, urusan dengan takmirnya minta izin sama takmirnya. Ya, jangan buat aturan dewi. Ini rumah Allah, rumah Allah ada penghuninya. Ya. Jangan sakarepe dewi.
Maka setiap tempat itu ketika ada penghuninya, siapapun kita datang minta izin. Maka kelompok ini dia datang minta kepada yang dilihat seorang wanita. Ini sumber air meluap. Kalau mereka mau berbuat jahat, bisa mereka berbuat jahat. Tapi tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan, kami mau menetap di sini boleh. Boleh. Tapi ibunya Ismail memberikan syarat, ini air kalian tidak punya hak. Artinya bukan kalian pemiliknya. Yang berhak ngatur urusan air ini adalah kami, adalah saya. Ibn Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, maka hal ini berat bagi ibu Ismail padahal ia menginginkan teman di tempat itu. Lalu mereka singgah di tempat itu dan mengirimkan berita kepada keluarga mereka dan akhirnya ikut singgah dan tinggal bersama mereka. Yakni suku Jurhum ini akhirnya banyak datang orang-orang, kemudian dipanggil keluarga-keluarga yang lain untuk tinggal di tempat tersebut. Hingga akhirnya tempat itu telah banyak rumah dan sang bayi, yakni maksudnya Ismail, pun telah tumbuh dewasa. Ismail tumbuh dewasa dan belajar bahasa Arab dari mereka, dari Jurhum ini, karena bahasa asli mereka adalah bahasa Arab. Dan ia adalah harta paling berharga bagi mereka dan paling menakjubkan ketika tumbuh menjadi pemuda. Jadi Ismail ini menjadi sosok yang dikagumi oleh suku Jurhum. Maka ketika mereka menyadari hal ini, mereka menikahkannya dengan seorang gadis dari keluarga mereka. Lalu datanglah Ibrahim sesudah Ismail nikah. Jadi mulai cilik sampai dewasa ya, menikah untuk menengok dan menjenguknya. Tapi ia tidak mendapatkan Ismail, maka ia bertanya kepada istrinya tentang kabar anaknya. Maka istri Ismail menjawab, ia sedang keluar untuk mencari rizki untuk kami. Dalam riwayat, berburu untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istrinya menjawab, kami dalam keadaan buruk. Kami hidup kekurangan. Kami hidup dalam kemiskinan. Ya, mengeluh tok, isinya keluhan tok. Lalu ia mengadu kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim pun berkata, jika suamimu tiba, sampaikan salamku kepadanya dan katakan hendaknya ia merubah kayu pintunya. Ia rubah kayu pintunya. Maka ketika Ismail datang, seakan-akan ia mencium atau mengenali sesuatu. Ini ada orang datang. Maka ia bertanya, apakah ada orang yang bertamu? Ia menjawab, benar, kita kedatangan orang tua yang begini-begini. Lalu ia bertanya tentang kamu. Aku pun memberitahukan. Lalu bertanya kepadaku tentang keadaan kita. Maka aku jawab, kami dalam keadaan kekurangan dan kemiskinan. Ismail bertanya, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Ia menjawab, benar. Ia mengucapkan salam kepadamu dan berkata, rubahlah kayu pintumu. Ismail berkata, itu adalah ayahku, dan ia telah memintaku untuk menceraikanmu, maka pulanglah ke keluargamu. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, pelajaran bahwa orang tua yang meminta anaknya bercerai, kalau alasannya syar'i, alasannya benar, umpamanya dia minta putranya untuk menceraikan istrinya, alasannya benar apa? Istrinya memang tidak layak, bukan istri yang saleh, maka patuhi. Tapi kalau orang tua menyuruh cerai anaknya tanpa alasan syar'i, orang tua menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya bukan istri yang tidak taat, istrinya baik, istrinya menjalankan perintah Allah. Atau sebaliknya, dia menyuruh anak perempuannya menceraikan suaminya, padahal suaminya suami bertanggung jawab, taat kepada Allah, bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, maka tidak boleh dipatuhi. Justru orang tua ini diberi nasihat. Ya. Jadi tidak mutlak perintah orang tua untuk menceraikan mantunya tidak mutlak dituruti.
dilihat apakah beralasan atau tidak. Dan di sini Ibrahim menyuruh cerai dengan alasan yang tepat, karena dilihat istrinya bukan istri yang berterima kasih kepada suaminya. Istrinya merupakan istri yang suka ngomel, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal suaminya kerja keras. Dari mana tahu kerja keras? Dari mana? Dari berburu. Ismail tidak ada di rumah kerja, kecuali tidur. Ini kerja, cari nafkah. Tapi istrinya ngomel terus. Oh, ini tidak benar ini. Ini yang garai laki-laki bek, iso stroke ini, ya. Bojone wis suhul, kerja, montang-manting, pulang terus ngomel. Lah, ini menunjukkan wanita yang tidak syukur. Kenapa? Lakinya berburu keluar, bukan tidur di rumah. Ini menunjukkan apa? Ada usaha dari Ismail. Maka Ibrahim mengatakan ceraikan. Rubah kayu pintumu. Itu bahasa isyarat, bahasa kiasan. Dan yang kedua, ingat kata-kata kamu pulang ke keluargamu itu bukan kata-kata yang sudah jatuh talak. Kalau ada suami mengatakan kamu pulang ke rumah, kamu balik ke bapakmu, kamu balik ke ibumu, itu bukan kata-kata cerai kecuali dengan niat, atau belum jatuh talak kecuali dengan niat. Kapan jatuh talak? Jatuh talak itu kalau suami dengan tegas mengatakan kamu saya cerai, kamu saya talak, maka langsung jatuh talak, sekalipun ucapan itu ucapan candaan. Tapi kalau tidak menggunakan kata talak, tidak menggunakan kata cerai, menggunakan kata-kata yang punya makna cerai, punya makna juga tidak. Seperti kamu pulang kan belum tentu cerai. Maka ditanya suaminya, niatmu apa? Kalau niat saya tidak mencerai, saya cuma ingin berpisah sejenak saja, bukan cerai, maka tidak jatuh talak. Karena ini bab yang terkadang banyak orang juga belum tahu, ya. Jadi talak itu jatuh ketika langsung jatuh tanpa dilihat niat, ketika ada kata-kata cerai dan talak, ya. Di luar kata-kata itu tergantung niatnya, ditanyakan niatnya. Niatmu apa ngomong seperti contoh tadi, kamu pulang, kamu keluar dari rumah ini. Itu belum langsung jatuh talak, tapi ditanya niat kamu mengucapkan kata itu apa. Maka ia pun menceraikan istrinya, kemudian nikah lagi dengan salah satu anggota keluarga mereka. Beberapa waktu berlalu, Ibrahim menghilang sekehendak Allah, kemudian datang lagi, tetapi tidak menemukan Ismail. Maka ia menemui istrinya dan bertanya tentang perihalnya. Istrinya bertanya, ketika ditanya, di mana suamimu? Ia sedang keluar berburu untuk kami. Ya, Ismail keluar berburu mencari nafkah. Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Dan bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Maka istri Ismail menjawab, kami baik-baik saja, kami dalam keadaan lapang. Berbeda 180 derajat dengan perkataan istri yang pertama. Kami baik-baik saja, kami hidup dalam keadaan lapang. Dan ia pun memuji Allah. Ini contoh wanita salehah yang bertakwa kepada Allah. Maka Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Ia menjawab, daging. Lalu bertanya lagi, apa minuman kalian? Ia menjawab, minuman kami air. Lalu Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahi mereka dalam daging dan air mereka. Berkahi mereka dalam daging dan air mereka. Dia berkahi mereka dalam makanan mereka. Nabi SAW bersabda, waktu itu tidak ada biji-bijian, andaikan ada, niscaya ia akan mendoakannya untuk mereka. Ia berkata, dua hal tadi, daging dan air, tidak ada seorang pun di luar Mekah yang menjadikannya sebagai makanan pokok, melainkan tidak akan mencocokinya. Ya, daging dan air.
Itu bukan menjadi makanan pokok orang-orang di luar Mekah. Dan dalam riwayat, maka Ibrahim datang dan bertanya, mana Ismail? Di riwayat yang lain, istrinya menjawab, pergi berburu. Lalu ia bertanya kepada Ibrahim, apakah anda tidak singgah dulu untuk makan dan minum? Ya. Jadi istri yang kedua ini meminta Ibrahim untuk tinggal, untuk makan, untuk minum, untuk dijamu. Ia balik bertanya, apa makanan dan minuman kalian? Istri Ismail menjawab, makanan kami daging dan minuman kami air. Lalu ia berdoa, ya Allah berkahi mereka dalam makanan dan minuman. Ibn Abbas berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkahnya doa Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, jika suamimu datang, sampaikan salamku dan minta agar tidak merubah kayu pintunya. Kalau yang pertama, agar dia merubah kayu pintunya. Yang kedua, agar tidak merubah kayu pintunya. Maka ketika Ismail datang, ia bertanya, apakah ada yang datang? Istrinya menjawab, benar. Tadi datang seorang yang sudah tua, yang indah penampilannya. Ya, dia memuji Ibrahim. Lalu ia bertanya tentang kamu, lalu aku beritahu. Kemudian bertanya tentang kehidupan kita. Aku pun jawab, kami baik-baik saja. Ia bertanya, ya, lalu Ismail bertanya, apakah orang tersebut berpesan kepadamu? Ada pesan yang disampaikan kepadamu? Istrinya menjawab, ya. Dia berpesan, ia titip salam dan memintamu untuk tidak merubah kayu pintumu. Ismail berkata, itu adalah ayahku dan kamu yang dimaksud dengan pintu. Ia memintaku untuk mempertahankanmu, yakni tidak menceraikanmu. Kemudian Ibrahim menghilang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia datang lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ikhwani fillah, apa yang kita sampaikan tadi ada juga beberapa pelajaran bagaimana contoh konkret dari seorang wanita salihah. Maka dia tidak akan mengucapkan kata-kata tentang suaminya dan kehidupannya kecuali yang baik. Dia mensyukuri apa yang ada, berterima kasih kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik karena dia tahu suaminya bekerja. Suaminya bukan orang yang tidak mau bekerja. Maka dia mensyukuri apa yang ada. Itu salah satu contoh potret wanita salihah. Lisannya selalu memuji Allah, lisannya selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, keadaan kami baik-baik saja, kami hidup dalam kesenangan, kami hidup dalam kelapangan. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, seorang muslim perlu juga minta kepada Allah agar terus memberikan berkah, memberikan keberkahan di dalam makanan dan minuman kita. Makanya kalau kita mau makan, mau minum, di antara kita mengucapkan bismillah, doa yang diajarkan itu juga salah satu tujuannya mencari keberkahan. Silahkan kita menambahkan dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah barik lana. Karena meminta keberkahan di makanan kita bagian dari syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi makanan mereka. Apa makna keberkahan? Makna keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika makanan yang kita makan barokah, maka makanan itu akan menjadi daging yang menumbuhkan kebaikan dalam diri kita. Daging yang akan membuat jasmani kita semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau barokah. Kalau makanan tidak barokah, yang dimakan tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Mungkin tubuhnya kuat, tapi kekuatannya justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dampak dari makanan yang tidak barokah. Maka hati-hati ikhwani fillah, kalau kita ini kok cenderungnya kepada maksiat, jangan-jangan yang kita yukul belum barokah. Jangan-jangan yang kita makan, yang kita dapatkan, yang kita konsumsi belum barokah. Kok kita ini kok susah dekat ke tempat-tempat yang baik, susah berjalan ke tempat-tempat yang baik. Jangan-jangan bisa jadi. Maka itulah pentingnya keberkahan. Keberkahan itu bisa didapat dengan doa. Kita berdoa kepada Allah. Yang kedua dengan ikhtiar. Ikhtiar itu betul-betul mencari yang barokah, mencari yang halal, mencari yang baik.
Kemudian juga di kisah tadi kita bisa melihat adanya syariat menitip salam. Ya, jadi kalau antum tidak ketemu dengan seseorang, sampaikan, titipkan salam saya kepada si fulan. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Ya, fulan titip salam kepadamu. Titip salam itu artinya dia mendoakan selamat. Seperti kalau dia bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena tidak ketemu, maka dititipkan salamnya. Artinya dia tetap mendoakan keselamatan bagi orang yang tidak ditemui tersebut. Kemudian Ibrahim menghilang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia datang lagi dan Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah pohon dekat sumur Zamzam. Ya, dan itulah mula-mula munculnya sumur Zamzam. Maka ketika ia melihat Ibrahim, ia pun segera berdiri dan berlari ke arahnya. Lalu keduanya berbuat seperti layaknya yang diperbuat seorang anak dan bapak. Yakni layaknya seperti yang diperbuat seorang anak dan bapak, yakni layaknya bapak dan anak yang belum ketemu jumlah lama itu bagaimana? Ya, mereka berpelukan, bersalaman dan yang lainnya. Ibaratnya melakukan hal menunjukkan melepas rindu mereka. Ia berkata, wahai Ismail, ya, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan sebuah perintah. Iki baru ketemu, ya, baru ketemu. Setelah berpisah lama, diuji lagi oleh Allah Nabi Allah Ibrahim. Dua-duanya diuji sama Allah. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan sebuah perintah. Ismail berkata, kalau begitu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Perintah apa lakukan ya abadi? Karena ini perintah Allah. Ya Allah, ya. Dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan anak kita saleh seperti ini, Pak. Anak saleh seperti itu, Pak. Datang perintah Allah tidak mikir lagi, lakukan. Datang perintah Allah, saya kerjakan. Allahu Akbar. Dan kamu akan kalau begitu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah, lakukan. Ibrahim berkata, dan kamu akan membantuku? Ia menjawab, saya akan membantumu. Ia berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun Ka'bah di sini. Ia menunjuk ke arah tanah yang agak tinggi dari yang lainnya. Dan di situ ia membangun meninggikan fondasi Ka'bah. Maka Ismail membawa bebatuan dan Ibrahim yang meletakkannya. Hingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail membawa Ismail membawa batu ini di tempat Ibrahim berpijak dan meletakkannya di bawah. Kemudian Ibrahim berdiri di atasnya. Ketika bangunan sudah tinggi, Ismail meletakkan batu untuk dijadikan sebagai tempat yang dipijak oleh Nabi Ibrahim agar bisa sampai ke arah yang tinggi itu, bangunan yang tinggi, dan meletakkannya di bawah. Kemudian Ibrahim berdiri di atasnya. Ia yang membangun dan Ismail yang membantunya. Ya, mereka berdua membangun Ka'bah. Maka tadi yang dimaksud perintah kepada Ibrahim adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Kemudian mereka berdoa. Perhatikan ikhwani fillah, ini membangun Ka'bah. Mereka sudah menjalankan perintah Allah dan membangun rumahnya Allah. Dan perhatikan doa mereka, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini satu pelajaran juga bahwa seorang muslim ketika dia melakukan ketaatan, jangan kemudian dia merasa sudah pasti diterima oleh Allah. Perlu ada kekhawatiran. Mungkin ketaatan kita belum sempurna. Maka dibutuhkan doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya. Kalau Nabi Ibrahim Ismail saja minta agar amalnya diterima, apalagi kita. Jangan pernah merasa sudah semuanya diterima. Jangan pernah kita merasa bahwa amal kita sudah paling sempurna.
Maka seorang muslim setaat-taatnya dia, sebaik-baiknya dia, jangan pernah meninggikan dirinya, karena belum tentu Allah terima. Maka ada kekhawatiran, itu perlu ada kekhawatiran amal tidak diterima oleh Allah. Maka kita perlu terus melihat, mengoreksi, mengevaluasi, kemudian meminta kepada Allah, dan tentunya tidak menyombongkan diri, karena amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan, ada kelanjutan dari kisah ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.